Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Peradaban semester 3 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menjelaskan diagnostik dan remedial teaching. Apa itu diagnostik dan remedial teaching? Diagnostik merupakan upaya yang dilakukan agar dapat memahami hal-hal yang melatar belakangi adanya kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam belajar. Diagnostik sendiri dilakukan dengan cara menghimpun data, hasil dari observasi dan wawancara untuk kemudian mengambil kesimpulan tentang penyebab adanya kesulitan dalam belajar, lalu mengambil langkah atau keputusan yang tepat sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan dalam belajar tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagnostik merupakan upaya atau cara untuk mengetahui masalah-masalah atau kesulitan belajar pada anak dengan cara mengumpulkan data atau wawancara langsung, sehingga dapat mengetahui penyebab atau masalah dalam belajar. Baik, selanjutnya remedial teaching. Secara etimologis, pengajaran remedial atau remedial teaching berasal dari kata remedi yang artinya menyembuhkan, membetulkan, perbaikan, dan pengulangan. Sedangkan teaching adalah mengajar, cara mengajar, atau mengajarkan. Sedangkan secara terminologis, pengajaran remedial adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau perbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial atau remedial teaching adalah suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Langkah-langkah menyusun diagnostik. A. Identifikasi. Jadi, sekolah yang akan menyelenggarakan program pengajaran melalui diagnostik hendaknya melakukan identifikasi untuk menentukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pengajaran diagnostik. Pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan laporan guru kelas, hasil tes maupun teman sebaya. Tidak semua anak mengalami kesulitan belajar yang memerlukan pelayanan khusus oleh guru remedial. Lebih-lebih jika guru remedial masih terbatas. Oleh karena itu, sekolah perlu menentukan prioritas mana anak yang harus diberi pelayanan pengajaran remedial oleh guru kelas atau guru bidang studinya. C. Menentukan potensi. Setiap anak tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap guru melakukan identifikasi terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, untuk menentukan potensi anak diperlukan tes intelijensi. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan menilai tugas kelompok, pekerjaan rumah atau PR, dan melakukan tes potensi hasil belajar. D. Penguasaan bidang studi yang perlu diremedial. Salah satu karakteristik anak mengalami kesulitan belajar yaitu prestasi belajar yang rendah dengan hasil nilai yang berada di bawah rata-rata, dan dari identifikasi ini guru dapat menentukan bidang studi yang sedang mengalami kesulitan belajar. E. Menentukan gejala kesulitan. Pada langkah ini guru remedial perlu melakukan observasi atau pengamatan dan analisis cara belajar anak. Jadi, mempelajari cara anak belajar suatu bidang atau mata pelajaran dan memberikan upaya atau cara tentang penyebab suatu kesulitan. F. Analisis berbagai faktor yang terkait. Pada langkah ini guru remedial melakukan analisis terhadap hasil belajar dan dari hasil analisis ini selanjutnya guru remedial dapat menggunakannya sebagai landasan dalam menentukan strategi belajar pengajaran yang lebih efektif dan efisien. G. Menyusun rekomendasi untuk
pengajaran remedial atau perbaikan nilai. Dalam menyusun rekomendasi, untuk pengajaran ini dibutuhkan 3 langkah lagi, yaitu prognosis atau ramalan, treatment atau perlakuan, dan evaluasi. Yang dimaksud prognosis atau ramalan di sini apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menentukan bantuan belajar seperti apa yang harus diberikan untuk mengatasi masalahnya. Treatment atau perlakuan. Ini adalah bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami masalah belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment atau perlakuan yang telah diberikan sebelumnya berhasil dengan baik atau bahkan gagal. Jika treatment yang diterapkan tidak berhasil, maka perlu ada pengecekan ke belakang faktor-faktor apa yang mungkin menjadi kegagalan treatment tersebut. Kemudian akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengajaran remedial. Di sini poinnya ada 7 ya. Poin yang pertama, penelaahan kembali kasus dengan permasalahannya. Sasaran pokok langkah ini ada 2, yaitu yang pertama, diperoleh gambaran yang lebih definitif mengenai karakteristik kasus berikut permasalahannya. Dan yang B, diperoleh gambaran yang lebih definitif mengenai fasibilitas alternatif tindakan remedial yang direkomendasikan. Poin yang kedua, menentukan alternatif pilihan tindakan. Dari hasil penelaahan yang dilakukan pada langkah pertama akan diperoleh kesimpulan mengenai 2 hal pokok, yaitu yang pertama, karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum. Dan yang kedua, alternatif pemecahannya mungkin lebih strategis kalau langsung kepada langkah keempat pelaksanaan pengajaran remedial, atau harus menempuh dulu langkah ketiga layanan BK sebelum lanjut ke langkah 4. Berikutnya, layanan bimbingan dan konseling atau psikoterapi. Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat. Jika kasusnya memang membutuhkan layanan bimbingan konseling terlebih dahulu yang sudah tidak menjadi ranah kerja guru di bidang studi, maka langkah ini perlu diambil sebelum melanjutkan ke langkah keempat. Sasaran pokok yang hendak dituju oleh layanan ini ialah terciptanya kesehatan mental kasus, dalam arti ia terbatas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Setelah melalui tahap ini, secepatnya melanjutkan ke tahap berikutnya. Poin yang keempat, melaksanakan pengajaran remedial. Sasaran pokok dari setiap pengajaran remedial ini ialah tercapainya peningkatan prestasi dan atau kemampuan penyesuaian diri sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Poin yang kelima, mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali. Hasil pengukuran ini akan memberikan informasi seberapa jauh atau seberapa besar perubahan telah terjadi, baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Cara dan instrumen yang digunakan dalam pengukuran pada langkah ini sama dengan apa yang digunakan pada waktu post-test atau tes sumatif dari PBM utama. Poin ke-6, mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Hasil pengukuran pada langkah kelima harus ditafsirkan dan ditimbang kembali dengan mempergunakan cara dan kriteria untuk PBM utama. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh, remedial pengayaan dan atau pengukuhan seperti halnya langkah ketiga. Langkah ini pun bersifat pilihan optimal yang dikondisional.
Sasaran pokok langkah ini ialah agar hasil remedial itu lebih sempurna dengan diadakan pengayaan dan pengukuhan ini. Asumsi-asumsi yang mendasari prosedur pengajaran remedial. Pengembangan prosedur sistem pengajaran remedial didasari pokok-pokok pikiran yang berlaku untuk prinsip belajar tuntas, mastery learning. Pokok-pokok pikiran yang dimaksud adalah: yang pertama, terdapat keragaman individual dalam kemampuan kecepatan belajar. Yang B, sampai batas normal tertentu, setiap individu dapat mencapai tingkat penguasaan, level of mastery, presentasi belajar tertentu. Yang C, proses belajar mengikuti asas keseimbangan, continuous progress. Beberapa pokok pikiran itu adalah suatu alternatif prosedur agar dapat dipilih sehingga akan diketahui kapan harus dimulai dan diakhirinya pengajaran remedial yang dimaksudkan. Selanjutnya, pendekatan pengajaran remedial. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan pencegahan atau preventative approach, yang kedua, pendekatan penyembuhan atau curative approach, dan yang ketiga, pendekatan perkembangan atau developmental approach. Yang pertama, pendekatan pencegahan atau preventative approach, yaitu sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru seharusnya berusaha dengan berbagai cara untuk mengetahui kondisi awal para siswa dan memprediksi beberapa siswa yang mungkin akan mengalami kesulitan. Dengan demikian, guru dapat mencegah kesulitan berkembang secara berlarut-larut dengan menggunakan multimedia, multimetode, alat peraga yang lengkap dan gaya mengajar yang menarik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pendekatan penyembuhan atau curative approach. Pendekatan ini diberikan terhadap siswa yang benar-benar telah mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Gejalanya, prestasi belajar sangat rendah dibandingkan dengan kriteria, misalnya 75% dari penguasaan materi. Jadi, pendekatan ini untuk menyembuhkan siswa yang benar-benar mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pendekatan perkembangan atau developmental approach. Di sini, guru dituntut senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Dengan cara, guru secara terus-menerus memonitor kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Setiap menemui hambatan, segera dipecahkan bersama siswa secara terus-menerus, sehingga siswa tersebut akan menemui cara atau titik terakhir, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.